Halo teman-teman, welcome back to my channel. Channelnya seorang TKI Korea. Alhamdulillah teman-teman, aku nggak nyangka bisa setahap ini. Dan video kali ini adalah video anniversary-ku di pabrik ini teman-teman. Di pabrik Korea, di tempat aku kerja. Karena tepat di tanggal 21 Februari 2023 ini tepat aku 1 tahun di sini teman-teman. Yeay, ya 1 tahun aku udah bekerja di pabrik Korea ini teman-teman. Ya kalau teman-teman yang sering nonton pasti tahu pabrik aku pabrik apa. Nah, ya aku nggak nyangka sih sebenarnya bisa sampai 1 tahun bertahan, bisa bertahan sampai 1 tahun maksudnya di sini. Pasti banyak yang nanya kenapa, ya nggak apa-apa karena memang banyak juga sih yang baru datang terus sudah nggak kuat akhirnya pindah. Banyak juga yang nggak cocok, banyak juga yang ini itu, bahkan nggak nyampe setengah tahun gitu udah nggak kuat. Dan alhamdulillah aku bisa kuat sampai 1 tahun pertama di Korea ini, di pabrik yang tempat sekarang maksudnya. Dan banyak banget pengalaman yang udah aku lewatin, walaupun kegiatannya hampir monoton ya, gitu-gitu aja. Oke, di video kali ini mungkin aku pengen sedikit bercerita aja lah. Berbagi pengalaman buat teman-teman yang mungkin masih berjuang juga di Indonesia, yang masih terus fighting, terus berusaha buat mengejar impiannya bisa kerja ke Korea. Karena jujur aku juga dulu sempat berpikir, apa aku cuman bisa bermimpi ya bisa kerja di Korea gitu. Dulu aku sempat berpikir kayak gitu karena aku dulu sering banget mimpi gagal ke Korea teman-teman. Gagalnya itu bukan karena gagal nggak lulus ujian, tapi gagalnya itu karena aku ketinggalan pesawat terus teman-teman. Jadi aku sering banget mimpi aku tuh ketinggalan pesawat. Jadi ketika udah dapet jadwal penerbangan, terus aku datang ke bandara, itu pesawatnya udah berangkat. Kadang berkas-berkasnya nggak lengkap. Terus banyak banget pokoknya dan sering banget itu aku mimpi kayak gitu. Sampai aku berpikir apa Korea itu cuman buat orang-orang lain gitu. Apa buat aku nggak bisa gitu. Aku sering banget mikir kayak gitu teman-teman. Bahkan pernah sekali aku udah sampai di Korea, mimpi kayak gitu juga. Itu sampai benar-benar ke bawah mimpi gitu. Ya sampai segitunya teman-teman untuk pengen aku bisa kerja di Korea ini. Oke, untuk pengalaman yang nggak terlupakan selama perjuangan atau proses ke Korea. Tentunya banyak sih ya. Bahkan aku udah mulai excited dari pertama belajar bahasa Korea teman-teman. Bahkan dari mulai mendatangi tempat belajar bahasa itu udah, wah aku semangat nih, aku bener-bener ini. Jadi setiap langkah yang aku lewatin itu bener-bener aku nikmatin teman-teman. Dan saran aku sih ya sekedar masukan buat teman-teman harus begitu juga. Jadi setiap langkahnya itu harus disenangi, jangan dijadikan beban. Karena dengan begitu belajarnya akan lebih masuk ke teman-teman juga. Paling ya kalau dibilang emang nggak ada yang berat sama sekali selama perjuangan, pasti ada sih, pasti ada. Entah itu dari yang ngurus-ngurus berkasnya, entah itu ada yang kayak aku sempet
beda perbedaan nama, terus harus ganti kakak, harus ganti ini, wah banyak lah pokoknya. Cuman ya aku nikmatin setiap prosesnya sih, walaupun harus sedikit menunggu karena corona ya teman-teman. Cuman aku menikmati prosesnya. Ya, untuk pertama kali sampai di Korea. Sampai di Korea aku tanggal 11 Februari sebenarnya teman-teman. Jadi aku udah 1 tahun sebenarnya di sini itu dari tanggal 11 Februari kemarin. Itu karena masih dalam posisi corona, aku ya semua CPMI, semua PMI itu wajib karantina selama 1 minggu teman-teman. Dan itu di daerah Gangwon-do. Itu selama kurang lebih 1 mingguan. Terus aku ingat banget dijemput itu hari Jumat sama Sajangnim, sama bos. Dan waktu itu aku nggak nyangka kalau itu adalah Sajangnimku teman-teman. Karena aku sempat candaan sama rekanku yang duduk di sebelah, yang kita serombongan gitu. Aku sempat bilang ke dia, wah itu ada yang jemput Sajangnimnya cewek, kayak Sajangnimku. Karena aku sempat ngobrol sama beberapa senior di sini sebelum berangkat ke sini. Aku nanya-nanya kan, terus kata dia sempat bilang kalau bos di sini tuh cewek. Terus aku makanya bilang ke partner yang ke teman aku yang duduk di sebelah ini, itu kayak bos aku, kata seniorku, bosku cewek. Ternyata emang dia teman-teman, ternyata emang Sajangnimku. Terus aku dipanggil nama aku, loh aku kaget kan. Akhirnya aku samperin, terus ya beri salam, terus ayo cepet-cepet kata dia. Terus kata dia, ya mungkin banyak juga teman-teman ya yang penasaran gimana pas nanti dijemput bos gitu, nanti bosnya nanya apa, terus kita jawabnya apa gitu. Pasti kayak gitu, karena aku juga dulu sempat punya pikiran kayak gitu. Ya sempet sih aku ditanya beberapa pertanyaan sama bos, cuman ya nggak terlalu sulit sih menurut aku, pertanyaannya nggak gimana-gimana. Cuman hanya aku inget banget pas keluar itu karena masih musim dingin ya, apalagi daerah atas Gangwon-do itu masih dingin banget di bulan 2 ini. Sekarang juga dingin sih. Terus bos aku tuh bilang Sajangnimnya, "Cho." Ya aku bilang, "Iya, dingin," kataku. Terus dia bilang, "Indonesia anco, keco." Kata dia bilang ya intinya di Indonesia nggak dingin kan ya, di Indonesia panas ya. Iya aku bilang, panas di Indonesia. Ayo cepet. Nah terus habis itu di dalam mobil, pas di mobil pun ya aku ditanya-tanya beberapa pertanyaan kayak gimana di Korea, seneng nggak katanya. Ya aku sebenarnya belum tahu ya gimana ya, cuman aku seneng lah, maksudnya mungkin gimana sampai di Korea seneng enggak gitu. Ya aku bilang ya aku seneng banget gitu. Terus akhirnya dia bilang udah nikah belum kata dia. Terus aku bilang ya alhamdulillah kataku, gara-gara corona aku akhirnya nikah. Kata dia, oh ya bagus, kata dia malah kayak gitu malahan. Terus aku disuruh tidur karena perjalanan waktu itu cukup panjang teman-teman. Ya lokasi aku ini tepat di tengah-tengah Korea teman-teman. Maksudnya dari ujung ke ujung, nah aku tuh di tengah-tengah. Jadi di daerah tengah lah, pokoknya di tengah di Korea lah. Walaupun aku nggak tahu sih tengahnya apa, condong ke atas, condong ke bawah. Pokoknya aku daerah tengah aja. Dan itu lumayan memakan waktu perjalanan sekitar 3 jam teman-teman. Padahal masuk tol kalau nggak salah. Dan itu pun pakai mobil pribadi kan, bukan mobil kendaraan umum. Jadi nggak ada berhenti-berhentinya. Makanya aku disuruh tidur di dalam mobil. Ya aku emang di daerah tengah teman-teman, dan ini juga termasuk cukup ke pelosok sih ya menurut aku. Walaupun di sebelahnya ini jalan tol teman-teman, tapi aku termasuk yang di pedesaan, nggak yang kota gitu yang banyak gedung-gedung gitu, enggak. Mungkin teman-teman tahulah ya, kalau yang sering lihat vlogku, aku sering jalan-jalan ke daerah sawah-sawah gitu kan. Dan di sini banyak banget pabrik-pabrik industri. Jadi memang keseharian aku ya di pabrik ini teman-teman. Nggak ada yang apa ya, kayak yang lain mungkin habis pulang kerja main kemana gitu, ke minimarket apa, nggak bisa. Karena di tempat aku ini cukup jauh dari minimarket, dari Mate, dari kayak
Di Indonesia mungkin 7-Eleven gitu ya, di sini juga kan ada gitu. Nah itu jauh, jadi aku emang keluar setiap hari Sabtu Minggu aja pas libur. Itu pun paling ya keluarnya kalau nggak di Sabtunya doang, Minggunya doang gitu kan. Jadi interaksi untuk bahasa Korea pun ya sedikit banget gitu kalau di sini. Jujur sih aku ya sedih sih, maksudnya nggak bisa belajar berbahasa Korea dengan orang-orang Korea gitu. Ya emang bosnya ada, cuman kan kita fokus kerja nggak mungkin ngobrol gitu. Dan di sini partnerku semuanya teman kerjanya orang Indonesia semua. Jadi ya udah sehari-hari pakainya bahasa Jawa. Ya untuk momen yang nggak terlupakan selama di Korea sebenarnya banyak ya. Tapi mungkin kemarin aku sempet kehilangan dompet. Dompet aku sempet jatuh. Aku sempet juga buat video vlognya. Jadi aku sempet kehilangan jatuh. Apa sih maksudnya? Maksudnya dompetku sempet jatuh pas posisi aku itu mau ke dokter klinik dokter gigi teman-teman. Ya ke klinik gigi lah. Daerah Seoul. Nah aku udah di tengah jalan di bus, aku baru nyadar kalau dompet aku nggak ada, dan di situ nggak ada uang sepeser pun di kantong, di tas juga nggak ada, semuanya di dompet, kartu ATM di dompet, ya semuanya di dompet aja yang berakses ke ini, kecuali mungkin internet banking ya. Jadi aku hanya cuman punya internet banking saat itu. Cuman kan kalau untuk kereta, untuk bus, semuanya butuh uang cash atau enggak kartu ATM gitu. Ya sempat aku kebingungan di situ, dan kebetulan di daerah Seoul itu jarang banget orang asingnya, nggak kayak di daerah Ansan teman-teman. Kalau daerah Ansan itu banyak banget orang asing, terutama orang Indonesia gitu kan. Jadi aku bisa gampang nyari bantuan. Kalau di daerah Seoul, aku susah banget nyarinya. Kebanyakan orang Korea asli, dan pas aku minta ke beberapa orang minta bantuan gitu ya, maksudnya untuk aku transfer ke dia, dia suruh ngambil uang cash gitu kan, terus ngasih ke aku gitu. Mereka ya mungkin nggak tahu emang nggak bisa bantu atau gimana, aku nggak tahu ya. Sampai akhirnya ada saranan ke polisi aja. Sampai aku ke polisi teman-teman, bener. Aku ke kantor polisi langsung nyari. Karena waktunya tuh mepet banget, setengah jam lagi aku harus nyampe di klinik, sedangkan aku posisi udah nggak pegang duit sama sekali gitu. Terus akhirnya aku dibantu sama bapak polisi, terima kasih banget bapak polisi. Akhirnya aku bisa ini, terus balik lagi, dan ternyata dompet aku juga alhamdulillah ditemuin sama temenku, dan bisa balik lagi, alhamdulillah. Itu pengalaman aku yang lumayan sih, lumayan bakal diinget di Korea gitu. Kalau untuk kesulitan sejauh ini, aku nggak ngerasa ada kesulitan sih. Ya paling kalau capek-capek ya. Kalau untuk pekerjaan ya capek-capek. Tapi untuk kesulitan kerja nggak begitu sulit sih. Cuman mungkin berat. Karena berat sama capek itu kan beda ya. Kalau capek itu apapun capek. Tapi kalau berat kan nggak semuanya berat gitu, ada juga yang ringan. Ya mungkin itu aja teman-teman sharingan aku di 1 tahun aku di Korea. Yeay, ini sebenarnya dingin banget. Cuman biar backgroundnya dapat aja gitu, pabrik. Oke teman-teman, sedikit masukan aja buat teman-teman yang masih di Indonesia, yang masih berjuang. Tetap berjuang selagi teman-teman yakin dan berusaha. Jangan lupa terus berdoa. Jadi usaha teman-teman juga nggak sia-sia. Tapi kalau seumpama teman-teman cuma berdoa, nggak ada usaha juga, itu bakal percuma. Jadi teman-teman harus tetap berdoa dan berusaha. Tetap semangat, fighting teman-teman. Insya Allah teman-teman juga bisa. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Kalau teman-teman pengen sharing-sharing, boleh silakan ditulis di kolom komentar atau juga follow di sosial media aku. Nah,
atau mungkin follow juga TikTok aku untuk sekedar hiburan aja sih. Oke, terima kasih teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.